Halo guys, kembali lagi di sini dan saat ini di depan kalian sudah ada sebuah smartphone gaming dari Tecno, yaitu Tecno Pova 5 Pro. Penerus dari seri sebelumnya yaitu Pova 4 Pro yang dulu laku keras banget nih. Apa saja yang dibawakan oleh Pova 5 Pro sekarang ini? Dengan kisaran harga 2,5 sampai 2,7 jutaan saja, apa yang diunggulkan dari smartphone ini? Yuk kita langsung ulas bersama-sama, tapi setelah intro berikut ini. Seperti namanya, Pova 5 Pro jelas terlihat bahwa smartphone ini mendukung jaringan 5G. Prosesor yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 6080, memberikan performa yang baik sesuai dengan kelas harganya. Layarnya memiliki ukuran 6,78 inch dengan refresh rate di 120 Hz. Sementara kecepatan pengisian dayanya menggunakan 68 watt ultra charge. Desainnya sangat menarik dengan konsep mecha design yang dilengkapi dengan turbo light, memberikan kesan yang keren nih. Sebagai penerus dari Pova 4 Pro, Pova 5 Pro tentu memiliki tanggung jawab besar. Pova 4 Pro telah memiliki daya tarik yang kuat di kelasnya, bahkan sering sulit ditemukan karena cepat habis terjual setiap kali stoknya tersedia. Pertanyaannya, apakah peningkatan yang ada dalam smartphone ini mampu melanjutkan kesuksesan pendahulunya? Hal ini kita langsung bahas aja, mulai dari pertama adalah dari desainnya. Pova 5 Pro 5G menampilkan desain yang dikenal sebagai mecha design, walaupun deskripsi yang akurat tentang desain ini tuh agak sulit ya. Secara umum memang tampilannya memberikan kesan futuristik yang menarik, dengan dua opsi warna yang tersedia yaitu Dark Illusion dan juga Silver Fantasy. Pada bagian belakangnya terdapat fitur RGB lighting yang disebut dengan Turbo Light. Fungsinya adalah untuk memberikan efek pencahayaan yang berbeda dalam berbagai kondisi, seperti saat startup, mendengarkan musik, bermain game tertentu, dan juga saat pengisian daya. Berbagai efek pencahayaan dapat dipilih sesuai dengan preferensi, dan pengguna juga memiliki kendali untuk mengatur kapan efek pencahayaan ini aktif. Secara fisik, Pova 5 Pro 5G memiliki bodi belakang dan juga frame yang gayanya serba flat, menggunakan bahan polikarbonat. Dimensinya adalah di 16 cm x 7,6 cm dengan ketebalan 9 mili dan bobotnya di 220 gram aja, menjadikan smartphone ini memiliki bobot yang cukup kerasa ya. Sementara di setiap sisinya sendiri, di sisi kanan ada tombol power yang sekaligus ada fingerprint scannernya, tombol volume up and down, kemudian di bagian atas ada speaker. Di sisi kiri ada SIM tray yang non-hybrid, bisa dipakai 2 nano SIM dan juga 1 micro SD. Di bagian bawah ada audio jack 3,5 mm, mikrofon, USB-C, dan juga speaker. Smartphone ini memiliki dual speaker yang memberikan kualitas suara yang cukup baik. Saat diuji, memang kualitas suara yang dihasilkan tergolong standar dengan frekuensi menengah yang dominan. Pada bagian depan, terdapat layar dengan ukuran 6,78 inch yang menggunakan panel IPS. Resolusinya mencapai dengan Full HD+, dengan refresh rate yang bisa mencapai di 120 Hz. Ini merupakan sebuah perubahan dari Pova 4 Pro yang mana menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate di 90 Hz. Walaupun beralih dari teknologi AMOLED ke IPS, bukan berarti ini merupakan langkah mundur. Dengan tuning yang tepat, layar jenis IPS masih mampu memberikan kualitas tampilan yang memuaskan. Terlebih lagi, adanya peningkatan refresh rate menjadi 120 Hz memberikan pengalaman visual yang lebih bagus tentunya. Perubahan refresh rate ini terlihat saat berada di beranda, menu pengaturan, app drawer, dan beberapa aplikasi lain. Saat layar tidak aktif, refresh rate juga akan turun menjadi 60 Hz untuk menghemat daya baterai. Layar ini juga menawarkan tingkat kecerahan hingga 580 nit, dan untuk tampilan warnanya juga seimbang dengan mode tampilan yang mendekati 100% sRGB dan DCI-P3. Pada sisi bezel, meskipun tidak terlalu tipis, bezel di bagian kiri, atas, dan kanan cukup ramping. Cuma yang di bagian bawah ya terlihat lebih tebal, memberikan kesan ada dagu ya pada smartphone. Beralih ke sektor kamera, kamera selfie di smartphone ini memiliki resolusi 16 megapiksel, ditempatkan dalam bentuk punch hole di bagian tengah di atas layar, menggantikan notch pada Pova 4 Pro. Ini memberikan tampilan yang lebih modern tentunya.
Kamera ini menggunakan aperture f2.0 dan mampu merekam video hingga resolusi 2K pada 30 fps dan 1080p pada 60 fps. Kamera selfie ini juga dilengkapi dengan LED flash yang terletak di bagian kanan bezel atas layar. Di bagian belakang sendiri terdapat kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel dengan aperture f1.6. Kamera ini menggunakan teknologi pixel binning untuk menghasilkan foto 12 megapiksel yang lebih berkualitas. Ada juga kamera depth kamera sebagai tambahan serta dual LED flash. Kemampuan merekam video mencapai resolusi 2K pada 30 fps dan 1080p pada 60 fps, dan juga ada fitur slow motion hingga 240 fps di resolusi HD. Kamera selfie ini dilengkapi dengan berbagai fitur nih, ada mode 50 megapiksel, kemudian ada mode Pro, mode film, mode Super Night, dan lain-lain itu masih banyak lagi. POVA 5 Pro 5G didukung dengan chipset MediaTek Dimensity 6080 yang menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Kemudian dari segi RAM-nya, ini RAM-nya menggunakan 8GB LPDDR4X dan juga penyimpanan internal di 256GB UFS 2.2. Terdapat juga fitur Mom Fusion dengan pilihan hingga 8GB untuk pengalaman yang lebih enak ya, lebih smooth tentunya. Kemudian untuk kapasitas baterainya, ini di 5000 mAh, sedikit lebih kecil daripada POVA 4 Pro yang memiliki baterai di 6000 mAh. Namun, POVA 5 Pro 5G mendukung teknologi pengisian daya yang lebih cepat di 68 watt Ultra Charge. Dan di mana di POVA 4 Pro ini hanya di 45 watt. Terdapat juga fitur bypass charging yang memungkinkan daya dari charger langsung digunakan untuk menjalankan perangkat tanpa melewati baterai terlebih dahulu. Kemudian lanjut dalam hal konektivitas, perangkat ini sudah mendukung jaringan dari 2G, 3G, 4G, dan juga 5G, menjadikan salah satu smartphone 5G yang paling terjangkau dari Tecno di range harga 2 jutaan. Konektivitasnya juga udah lumayan di Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, USB OTG, dan juga FM radio ini bisa semuanya. Kemudian dari sistem operasinya, ia menggunakan iOS 13 berbasis Android 13. Nah, untuk pengalaman main gamenya gimana? Jujur setelah aku pakai untuk bermain game, itu ada game PUBG dan juga ada Mobile Legends, ini kerasa smooth banget, enak dah. Karena untuk AnTuTu benchmarknya juga aku sudah tes, skornya kita dapat segini lumayan oke untuk smartphone dengan range harga 2 jutaan. Dan kalau menurut kalian gimana nih kesan pertama dari si Tecno POVA 5 Pro 5G? Untuk harga sendiri dan juga link pembelian aku bakalan taruh di kolom deskripsi di bawah video ini, dan mungkin ulasan dari si POVA 5 Pro 5G ini cukup segini dulu. Dan menurut aku untuk HP dengan harga 2,5 jutaan ini worth it banget buat dibeli. Nah, menurut kalian gimana nih? Langsung aja tulisin komentar di bawah ya. Mungkin segini dulu untuk review dari Tecno POVA 5 Pro 5G. Semoga video ini bisa bantu teman-teman semua buat kalian yang mau mutusin untuk membeli smartphone ini. Jangan lupa buat like di video ini dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe buat yang belum subscribe. Dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, saya Galang pamit dan have a nice day.